Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang makan siang bersama. Sang suami bernama Christian, istrinya bernama Eden, kemudian anak laki-laki bernama Sondre, lalu si kecil bernama Julia. Mereka semua akan segera pindah dari sana. Pindah ke suatu tempat yang lumayan jauh dari sana. Sebelum itu, Christian pergi kantornya terlebih dahulu. Dia bekerja di pusat pengawasan gunung yang berada di pulau itu. Hari itu, keadaan gunung di sana terlihat tenang. Tak ada pergerakan apapun yang mencurigakan. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Di kantor, mereka semua mengadakan perpisahan untuk kepergian Christian karena memang hari itu adalah kali terakhir Christian bekerja di sana. Ketika ia sedang merapikan peralatan kantornya yang akan dibawa pulang, tiba-tiba terjadi suatu pergerakan gunung yang terlihat sangat aneh. Gerakannya tidak terdeteksi, tapi semua alarm menyala. Di rumah, Christian terus saja memikirkan pergerakan gunung yang aneh tadi. Dia terus saja memantaunya dan merasa sangat cemas. Tapi untung saja istrinya menenangkannya dan berkata kalau tak akan terjadi apapun pada gunung itu. Mereka pun kembali mengemasi barang-barang dan kemudian berpamitan kepada para semua tetangga. Akhirnya mereka pun pergi. Di pelabuhan, mereka harus menunggu kapal untuk menyeberang. Di sana, entah kenapa, Christian merasa seperti tak tenang. Dia terus saja memikirkan gunung itu. Seperti ada sesuatu yang memang salah saat itu. Akhirnya, Christian memutuskan untuk kembali ke kantornya terlebih dahulu dan menyuruh kedua anaknya menunggu di mobil. Sementara itu, sang istri tidak bisa berangkat bersama-sama karena dia harus bekerja terlebih dahulu. Dia bekerja di sebuah hotel yang tak jauh letaknya dari rumah. Di hotel saat itu memang sedang ramai pengunjung karena memang saat itu sedang musim liburan. Sedangkan di kantor, Christian menjelaskan ke semua rekan-rekannya kalau memang ada yang tidak beres dengan gunung itu. Dengan menggunakan helikopter, Christian dan teman-temannya bergegas melihat apa yang sebenarnya terjadi di gunung itu. Christian dan temannya memasuki celah-celah gunung dengan sangat hati-hati. Mereka juga terus berkomunikasi dengan orang di kantor untuk memantau keadaan Christian. Temannya menemukan gulungan kabel alarm di sana. Tapi ternyata benar, gulungan kabel itu telah terputus. Disimpulkan memang ada pergerakan di dasar gunung itu yang membuat alarm sebelumnya menyala. Christian juga meyakinkan bosnya untuk memberikan peringatan dan kemudian mengevakuasi semua orang yang ada di kota. Tapi sang pimpinan tak menyetujuinya karena menurutnya akan menimbulkan kepanikan yang luar biasa ditambah para turis yang mengunjungi kota saat itu sedang ramai-ramainya. Christian tak bisa melakukan apapun karena putusnya kabel itu memang belum terlalu cukup bukti untuk mengevakuasi semua orang yang ada di sana. Dia pun pergi dan ternyata anaknya sudah tak ada di mobil. Mereka pergi ke tempat kerja ibunya. Akhirnya, Christian memutuskan untuk pergi keesokan harinya karena sudah tak ada lagi kapal untuk menyeberang. Julia memilih untuk tidur bersama sang ayah. Sedangkan Sondre yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan ayahnya memilih menginap di hotel di mana ibunya bekerja. Malam itu semua berjalan seperti biasanya. Christian terus memandangi gunung itu dari rumahnya. Kemudian kedua teman kerjanya tidur di stasiun pengawasan. Istrinya bekerja dan Sondre bermain skateboard di basement hotel itu. Di saat teman Christian sedang mengawasi gunung itu, tiba-tiba alarm menyala. Dia langsung berlari membangunkan temannya yang lain. Dia memanggil kedua teman yang tidur di stasiun pengawasan dan memperlihatkan alarm gunung itu yang menyala. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk memeriksa langsung masuk ke celah-celah gunung itu. Dengan pengalamannya, Christian merasakan ada suatu gerakan yang terjadi di gunung itu. Dia juga melihat segerombolan burung yang terbang pergi dari gunung. Sementara itu, di bawah sana, tiba-tiba saja terjadi gempa yang begitu dahsyat. Batu-batu dari atas mulai berjatuhan dan mengenai mereka berdua, dan membuat mereka terjebak di bawah sana. Sementara itu, di stasiun pengawas alarm menyala semua, dan kini kedua celah gunung itu seperti bergerak dan mengimpit mereka berdua. Alarm yang tak diinginkan semua orang pun dinyalakan. Program evakuasi seluruh orang dari kota pun dikumandangkan. Orang-orang yang telah tertidur lelap terbangun, sedangkan di bawah sana gunung sudah mulai berhenti bergerak. Tetapi kemudian gunung itu benar-benar roboh dan jatuh menuju lautan yang menimbulkan gelombang air yang sangat besar. Gempa kembali mulai terasa, dan kini orang-orang hanya mempunyai waktu sekitar 10 menit sebelum gelombang tsunami yang begitu besar meluluh lantahkan semuanya. Christian langsung berlari membawa Julia menuju mobil. Dia langsung tancap gas menuju ke perbukitan. Sementara itu, di hotel,
Eden membangunkan semua tamu untuk segera keluar dan menyelamatkan diri. Semua orang di kota itu sangat panik. Eden kemudian menelpon suaminya, dan Christian pun menyuruhnya untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Orang-orang terlihat sangat panik. Mereka segera menyelamatkan dirinya masing-masing, meninggalkan harta benda yang tak berarti apapun dibandingkan nyawa. Gelombang tsunami yang begitu besar benar-benar menuju ke arah kota. Di hotel, Eden menyuruh semua tamu menaiki bis, tapi Sondre tak ada di sana. Lantas ia pun mencarinya ke kamar. Sedangkan di luar, Christian terjebak macet. Semua orang di kota panik dan berhamburan keluar membuat kemacetan yang begitu panjang. Waktu tersisa 4 menit sebelum tsunami itu datang. Akhirnya, Christian memutuskan untuk keluar dari mobilnya. Ia juga menyuruh semua orang untuk meninggalkan mobilnya masing-masing dan berlari menuju ke tempat tertinggi di sana. Mereka pun berlari meninggalkan mobilnya masing-masing yang kini sudah tak terpikirkan sedikit pun di benak mereka. Sementara itu, Sondre tak kunjung ditemukan. Mereka hanya punya waktu 1 menit sebelum tsunami itu menerjang. Semua orang berlari sekencang-kencangnya, tapi tsunami besar itu kini sudah ada di hadapan mereka. Christian lalu menitipkan anaknya kepada temannya. Ia berniat menyelamatkan seseorang yang tersangkut mobil. Dia membantu wanita itu berjalan, namun tsunami yang begitu besar sudah dekat di belakangnya. Christian sadar dia takkan berhasil. Dia langsung masuk ke dalam mobil dan memasang sabuk pengaman. Christian dan wanita itu akhirnya diterjang oleh tsunami yang sangat dahsyat, membuat mereka terpontang-panting di dalam gelombang. Sementara itu, di hotel, Eden akhirnya menemukan Sondre yang sedang asik bermain skateboard di basement. Saat mereka keluar, tsunami besar sudah ada di hadapan mata. Tak ada lagi kesempatan bagi mereka selain masuk ke dalam hotel. Namun Eden dan anaknya malah masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Mereka juga bersama dengan sepasang kekasih, namun sayang, sepasang kekasih tersebut tak bisa selamat dan terbawa arus tsunami yang kencang. Ida dan Sondre menutup rapat-rapat pintu di sebuah ruangan. Kini tsunami sudah berlalu. Christian selamat dari tragedi mengerikan itu. Mayat tergeletak di mana-mana dan semua bangunan porak-poranda tak terbentuk. Christian menyadari bahwa wanita yang ia tolong sudah tewas akibat gelombang tsunami. Sementara itu, pegawai stasiun pengamat gunung sangat menyesal karena tak mendengarkan apa yang Christian peringatkan. Christian kemudian mencari anaknya. Untung saja Julia selamat karena berhasil sampai di bukit tertinggi sebelum tsunami itu datang. Sedangkan di hotel, Eden, Sondre, dan 1 orang lagi yang terjebak di sana menyadari bahwa HP-nya masih selamat dan dapat menyala. Christian menelpon ke tempat penampungan. Dia bertanya apakah ada bus yang sampai di sana, tapi tak ada bus yang sampai di sana. Christian percaya bahwa istri dan anaknya masih hidup dan terjebak di hotel. Ia pun berniat pergi ke kota dan menuju ke hotel. Julia pun dititipkan bersama temannya, mengerti dan menyadari bahwa sang ayah akan menyelamatkan sang ibu dan sang kakak. Julia pun menurut untuk ditinggalkan sang ayah. Sondre dan ibunya mencoba untuk membuka pintu, tapi sama sekali tak bisa karena tertahan oleh air yang ada di luar. Bahkan air tersebut kini mulai masuk melalui celah-celah pintu, membuat mereka cemas akan tenggelam di ruangan tersebut. Christian yang telah sampai di kota sangat tercengang melihat keadaan kota yang sangat mengerikan. Semua bangunan sudah rata dengan tanah, tak ada yang tersisa karena terjangan gelombang tsunami. Di sana Christian seperti menginjak sebuah kaca, yang ternyata itu adalah bus hotel, yang mana seharusnya istri dan anaknya berada di sana. Ia menemukan senter dan kemudian membuka pintu bus tersebut. Di dalam bus itu penuh dengan mayat-mayat tamu hotel. Bahkan ia juga melihat rekan kerja istrinya yang sudah tewas di dalam sana. Dia memanggil anak dan istrinya, namun tak ada jawaban. Dan memang di sana tak ada anak dan istrinya. Ia pun memutuskan untuk mencarinya kembali. Di dalam hotel, Eden dan anaknya bersama 1 orang lagi sudah benar-benar akan tenggelam. Mereka terus mencoba membuka pintu yang ternyata pintu itu tertahan oleh reruntuhan beton dari luar. Tak ada lagi harapan bagi mereka untuk selamat. Bahkan, orang yang bersama mereka kini sudah tewas karena kedinginan. Sementara itu, Christian sudah masuk ke dalam hotel. Dia memanggil-manggil anak dan istrinya.
Christian pun terus menyusuri ruangan demi ruangan, hingga akhirnya ia menemukan tas milik Sondre. Mengira bahwa anak dan istrinya telah tiada, lantas membuat Christian menyesal dan memukul-mukul besi karena merasa bersalah. Suara besi itu justru membuat anak dan istrinya yang terjebak di bawah sana mendengarnya. Namun sekarang, air kembali datang dari ventilasi udara. Sondre berteriak memanggil sang ayah. Christian yang mendengarnya langsung menyelam dan mencoba membuka pintu yang tertahan oleh beton. Dari dalam, Eden dan Sondre juga membantu mendorong pintu. Hingga akhirnya pintu terbuka dan Christian menyuruh istrinya untuk pergi terlebih dahulu. Dia berusaha untuk menyelamatkan anak yang masih di dalam. Sondre yang kedinginan membuat seluruh tubuhnya membeku. Tapi sang ayah mencoba meyakinkan anaknya untuk bisa berenang dan menyelamatkan diri. Mereka kembali berenang, namun di tengah jalan Christian kehabisan nafas yang malah membuat dia panik. Sang ayah langsung memberikan oksigen yang dia punya ke anaknya dan menyuruhnya untuk segera pergi. Namun hal itu justru membuat Christian kehabisan napas dan akhirnya dia berkorban demi anaknya agar selamat. Eden yang hanya melihat anaknya yang kembali langsung menyusul suaminya. Dia mengeluarkan suaminya dari sana yang sekarang sudah tersadarkan diri. Eden langsung memberikan pertolongan pada sang suami. Namun Christian tak kunjung sadar. Ia terus berusaha mengeluarkan air dari perut sang suami. Sondre pun ikut membantu sambil menangis takut kehilangan sang ayah. Tak kunjung sadar, Eden tahu bahwa suaminya tak terselamatkan dan meninggal. Namun keyakinan masih ada di dalam diri Sondre. Dia yang sebenarnya sangat menyayangi sang ayah, terus-menerus menekan dada ayahnya hingga usahanya membuahkan hasil. Christian kembali sadar dan akhirnya mereka bertiga pun selamat. Di penampungan, Julia terus berharap menanti kedatangan ayahnya. Hingga akhirnya, ayah, ibu, dan sang kakak terlihat olehnya dari kejauhan. Julia langsung berlari memeluk ibu dan ayahnya, kemudian film pun berakhir. Nah itulah tadi alur cerita dari film The Wave. Ya, dari film ini yang bisa kita petik adalah cinta dari ayah memang kerap kali tak diperlihatkan. Namun percayalah bahwa dari sikapnya yang dingin, sebenarnya dia sangat menyayangi dan mencintai kita. Dari kita di dalam perut, bahkan hingga sampai sekarang ini. Oke, segitu saja cerita film kali ini. Sampai jumpa di film-film seru lainnya ya. Bye.